Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di hari pertama di tahun 2026 ini Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap berada bersama-sama dengan kami. Engkau tetap memelihara kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, di hari pertama di tahun 2026 ini, izinkan kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk mengerti lebih dalam apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sepanjang 2026 ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini adalah hari pertama di tahun 2026 di mana kita masih bisa menikmati keindahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tahun 2026 ini adalah tahun yang begitu luar biasa, ya. Setelah kita melewati tahun 2025, Bapak Ibu Saudaraku, tahun 2025 bagi Jemaat Home CC adalah tahun penyertaan Tuhan. Nah, buat saya secara pribadi, tahun 2025 adalah tahun yang begitu susah, sulit sekali, ya. Tapi saya tahu jelas bahwa tahun 2025 adalah tahun di mana Tuhan menyertai. Di dalam lembah yang kelam, di dalam badai hidup yang saya alami, Tuhan menyertai saya. Amin. Dan saya percaya bahwa tahun 2025 yang telah lalu juga Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berdiri di awal tahun 2026 ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengharapkan khotbah yang penuh janji kemakmuran, prediksi sukses, atau visi pertumbuhan spektakuler. Bapak Ibu Saudaraku, dalam beberapa bulan yang lalu, di dalam doa dan perenungan, Roh Kudus justru mengarahkan saya pada dua ayat firman Tuhan, yaitu Yesaya 57 ayat 15 dan Mazmur 51 ayat 10. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku di Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya. Kemudian dalam Mazmur 51 ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, dua ayat ini muncul dalam hati saya. Dan saya percaya karena Tuhan mengenal kondisi kita umatnya. Amin. Beberapa tahun terakhir telah meninggalkan luka yang dalam. 2025 seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada luka yang dalam. Ya, saya kehilangan ibu saya kehilangan mama saya yang terkasih. Ya, mungkin beberapa tahun yang lalu, ya, pandemi mungkin telah berlalu, tetapi dampaknya masih terasa, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak keluarga yang hari ini masih bergumul dengan kehilangan, dengan trauma, dengan ketidakpastian. Kita dengar bencana di mana-mana. Ya, ekonomi global yang fluktuatif membuat banyak orang cemas, banyak orang khawatir. Relasi dalam gereja, dalam keluarga seringkali retak karena perbedaan pendapat yang tajam. Nah, dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa mengabaikan realita. Kita butuh firman yang menjadi kekuatan dan menyentuh akar persoalan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang juga akan menjadi tema kita di tahun 2026 ini, yaitu dipulihkan dan diperbaharui untuk bertumbuh. Ya, dipulihkan, diperbaharui untuk bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca tadi dalam Yesaya 57 ayat 15, ya, ini kita dapat menangkap bahwa pemulihan itu
pemulihan itu dimulai dari reruntuhan rohani. Kalau kita selami konteks historis nubuatan Yesaya, bangsa Israel saat itu sedang dalam pembuangan. Bait suci dihancurkan. Identitas sebagai umat pilihan terguncang, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka bertanya, di manakah Tuhan di dalam semua penderitaan ini? Nah, justru di sini, di Yesaya 57 ayat 15, ya, Yesaya tidak berdiri sendiri, ya, dia berbicara tentang bangsa yang menjauh dari Tuhan. Yesaya 57 ayat 15 ini juga berbicara tentang moral bangsa yang turun, penyembahan yang dangkal, dan rakyat kehilangan arah. Artinya apa? Pemulihan itu bukan turun kepada orang yang stabil, tetapi kepada yang kacau. Hanya orang-orang yang mau dipulihkan berarti dia punya satu kondisi, satu sebab, ya, sehingga dia dipulihkan. Sebabnya ini adalah bukan dari orang-orang yang stabil. Oleh karena itu dia harus distabilkan. Tapi orang-orang yang kacau kemudian dipulihkan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara tangkap ya. Karena kalimatnya jelas. Dikatakan begini. Tuhan, ya, di dalam Yesaya 57 ayat 15 ini, Tuhan tinggal bersama yang remuk dan rendah hati. Artinya kalau kita secara sederhana melihat, Tuhan, ya, lebih menyukai hati yang hancur dibandingkan dengan ritual-ritual keagamaan yang sempurna. Tuhan lebih menyukai hati kita yang hancur datang kepada Tuhan dibandingkan dengan ritual-ritual keagamaan kita. Yang kedua kita bisa lihat, kerendahan hati itu membuka jalan bagi kunjungan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, pemulihan pertama-tama adalah karya Allah, bukan usaha manusia. Jadi kalau saudara rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan, percayalah bahwa itulah yang Allah inginkan. Amin. Jadi kalimatnya jelas, Tuhan tinggal bersama yang remuk dan rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat home sisi dimanapun berada, jawaban Tuhan melalui Yesaya ini sungguh mengejutkan. Tuhan justru memilih, ya, perhatikan, memilih untuk berdiam bersama orang yang remuk dan rendah hati. Kata remuk dalam bahasa Ibrani itu nikeh, ya, yang berarti hancur, terpukul, remuk, redam. Ya. Kalau kita lihat kondisi spiritual yang porak-poranda, kita bisa melihat begini, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan yang tinggi, ya, dan mulia memilih untuk tinggal dengan yang rendah dan remuk. Ini ada paradoks, ya, paradoks kehadiran ilahi. Ini adalah paradoks kasih karunia, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam teologi Perjanjian Lama, kemuliaan Tuhan biasanya dikaitkan dengan bait suci yang megah atau gunung yang tinggi. Namun di sini Tuhan justru menyatakan kehadirannya yang khusus di tengah kehancuran. Ini hebatnya Yesaya 57 ayat 15. Nah, kemudian ketika kita lihat lagi, kalau tadi kita lihat dengan makna remuk, ya, kita lihat makna rendah hati. Kata rendah hati atau syafal tidak sekadar berarti sikap sopan. Ini menggambarkan kondisi ketidakberdayaan total. Artinya apa? Ketergantungan mutlak pada Tuhan. Ya, Mazmur 51 ayat 19 katakan begini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi rendah hati itu adalah kondisi kebergantungan mutlak pada Tuhan. Nah, tujuan pemulihan itu menghidupkan, Bapak Ibu Saudaraku. Menghidupkan dalam bahasa Ibrani itu kayah. Kayah itu berarti memulihkan kehidupan, membangkitkan kembali, memberikan vitalitas. Ya, di sini Tuhan tidak sekedar memperbaiki yang rusak. Jadi kalau dibilang katanya memulihkan itu artinya memberikan kehidupan yang baru. Katakan amin. Ada sebuah ilustrasi yang menarik, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bayangkan sebuah vas antik. Ya, ada vas antik yang jatuh dan pecah berkeping-keping.
Kemudian seorang ahli restorasi tidak membuangnya, tetapi dengan sabar dia kumpulkan setiap keping, merekatkannya kembali, dan bahkan membuatnya lebih kuat dan berharga daripada sebelumnya. Ini yang namanya Tuhan dengan kehidupan kita yang remuk. Nah, yang kedua, kalau kita baca tadi Yesaya 57 ayat 15, kita masuk dalam Mazmur 51 ayat 10. Mazmur 51 ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, kalau kita lihat Mazmur 51 ini cukup unik Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Mazmur 51 ini lahir dari kegagalan moral Daud yang sangat dalam. Kenapa? Karena pada saat itu, setelah berzina dengan Batseba dan membunuh Uria, Daud akhirnya dihadapkan pada kenyataan dosanya lewat Nabi Nathan. Ya, konteks ini penting karena menunjukkan Daud tidak meminta suasana hati yang lebih baik. Daud tidak menerima keadaan yang dipulihkan lebih dulu. Enggak. Daud tidak meminta masalah selesai. Tapi ingat, waktu dia jatuh di dalam dosa, ya, waktu dengan segala kejahatannya, Daud datang kepada Tuhan dan dia katakan, perbaharuilah batinku, jadikanlah hatiku tahir, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Artinya apa? Secara sederhana kita bisa melihat bahwa pembaharuan itu bukan karya manusia. Pembaharuan batin itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Pembaharuan terjadi dalam batin terlebih dahulu. Kemudian pembaharuan itu mencakup pikiran, karakter, keputusan, dan juga arah hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tahun 2026, kita ya, sebagai gereja yang kuat dalam pengajaran, harus mengerti bahwa tidak ada pertumbuhan. Sekali lagi, tidak ada pertumbuhan tanpa pembaruan karakter. Katakan amin. Saya berharap jemaat Home CC dimanapun berada, kita mau bertumbuh, amin. Kita mau bertumbuh, manusia rohani kita makin hari makin kuat. Tapi tidak ada pertumbuhan tanpa pembaruan karakter. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur ini adalah tangisan pertobatan yang paling menyentuh di dalam Alkitab. Kenapa? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Pertama, permintaan yang spesifik. Daud tidak meminta dipulihkan tahtanya. Daud tidak meminta reputasinya dikembalikan. Daud tidak meminta masalah politik ya diselesaikan. Tapi yang Daud minta adalah jadikanlah hatiku tahir dan perbaharuilah batinku. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Daud meminta hati yang tahir, tahir itu artinya apa? Hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tanpa cacat. Ini adalah permintaan yang radikal. Amin. Untuk apa? Untuk transformasi di dalam spiritnya Daud. Jadi Daud meminta bukan pemulihan tahta, bukan kembalinya reputasi, bukan selesainya masalah-masalah hidupnya, masalah-masalah politik, bukan. Tapi dia minta, jadikanlah hatiku tahir dan perbaharuilah batinku. Dan menariknya dalam Mazmur 51 ayat 10 ini, dengan roh yang teguh. Wow. Frase roh yang teguh ya, ngandung arti adalah roh yang stabil, yang tidak goyah. Dengan pikiran yang tetap tidak pelimpan. Ya. Karakter yang konsisten, tidak berubah-ubah. Komitmen yang teguh dan tidak menyerah. Itu makna roh yang teguh. Jadi di dalam pembaharuan ini, di kata perbaharui ini, ya, ini bukan sekadar perbaikan, tetapi penciptaan sesuatu yang benar-benar baru. Seperti yang dikatakan Paulus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Nah Bapak Ibu Saudaraku, seperti proses metamorfosis, ulat jadi kupu-kupu. Ulat ya,
Ulat harus mati dalam kepompong sebelum muncul dalam wujud yang sama sekali baru. Artinya apa? Pembaharuan rohani, kita harus bersedia untuk mati terhadap manusia lama kita, nature lama kita, supaya kita bisa dibaharui menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dialami bangsa Israel di Yesaya 57 dan juga yang dialami oleh Daud di Mazmur 51 mungkin sangat mirip dengan kondisi kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Hari ini berapa banyak kita, orang-orang percaya, yang imannya kemudian melemah, yang relasi keluarganya terganggu, yang kondisi ekonomi, kondisi keuangannya sulit, di mana doa-doanya juga menjadi hambar, di mana waktu dengan Tuhan seperti ritual aja, di mana kita lihat kesehatan mental, tekanan mental meningkat, dan banyak hari ini kita lihat pelayanan berhenti bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, kalau kita lihat apa yang saat ini gereja alami, apa yang saat ini orang-orang percaya alami, kalau saya ringkas ini, ya, ada 5, Bapak Ibu Saudaraku. 1, hari-hari ini orang-orang percaya mengalami yang namanya kelelahan spiritual. Burnout, spiritual burnout. Banyak dari kita yang aktif melayani, tapi kehilangan sukacita. Seperti lilin yang menelangi orang lain, tapi dirinya sendiri semakin pendek dan meleleh. Hari ini banyak orang percaya kelelahan spiritual. Yang kedua, banyak orang percaya krisis identitas, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam dunia yang terus berubah, banyak orang Kristen, orang percaya termasuk kita, yang bingung dengan identitasnya. Kenapa? Apakah kita warga negara surga atau kita konsumen dunia? Kemudian fragmentasi relasi. Kita dihubungkan dengan teknologi kemana saja secara virtual, tapi justru memisahkan kita secara emosional. Banyak keluarga yang tinggal dalam satu rumah, tapi hidup dalam dunia yang berbeda. Yang keempat, penyembahan yang dangkal. Bapak Ibu Saudaraku, coba kita lihat ibadah yang sering kali kita lakukan. Terasa seperti rutinitas tanpa kuasa. Lagu-lagu dinyanyikan tanpa penyembahan yang sejati. Dan yang kelima, kondisi kehidupan rohani yang dialami oleh orang-orang percaya hari-hari ini adalah trauma kolektif. Saya yakin pengalaman pandemi, ketidakpastian ekonomi, polarisasi politik meninggalkan luka yang dalam jiwa jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita hari ini jemaat Home Sisi, ya, memiliki tema bahwa kita dipulihkan dan dibaharui untuk terus bertumbuh, ya, maka apa yang harus kita lakukan dengan segala macam kondisi yang tadi saya sebutkan, ya? Kondisi kelelahan spiritual, krisis identitas, fragmentasi relasi, penyembahan yang dangkal, dan juga trauma kolektif. Apa yang bisa kita lakukan? Di tahun 2026 ini, mari kita merumuskan model pertumbuhan yang alkitabiah. Amin. Yang pertama, ada 3 model yang nanti dalam setahun ke depan kita akan terus pelajari. Yang pertama adalah pertumbuhan ke dalam. Ya, pertumbuhan ke dalam. Ini adalah fondasi segala pertumbuhan. Jadi, tanpa pertumbuhan di dalam, semua pencapaian eksternal akan rapuh. Ini menyangkut apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ini menyangkut karakter. Ini menyangkut motivasi. Ini menyangkut kemurnian hati. Ini menyangkut integritas dan disiplin rohani. Mari di tahun 2026 kita akan terus pelajari prinsip-prinsip pertumbuhan ke dalam, yaitu tentang integritas karakter. Ya, konsisten antara apa yang kita percayai, katakan, dan juga lakukan. Kedewasaan emosional, jadi kemampuan mengolah emosi dengan bijak, bukan dikuasai emosi. Pertumbuhan ke dalam itu juga bicara kesehatan spiritual. Ya, disiplin rohani yang menyegarkan, bukan membebani. Dan juga kemurnian motif, yaitu melayani untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pujian manusia.
Dan ini semua kita akan pelajari, kita akan terus belajar di dalam pertumbuhan ke dalam ini. Yang kedua, pertumbuhan ke atas, ya. Ini adalah dimensi vertikal yang memberi makna pada segala aktivitas yang horizontal. Maksudnya apa? Jadi, yang kita akan benahi dan pelajari selain daripada tadi pertumbuhan ke dalam adalah pertumbuhan ke atas, yaitu dengan prinsip keintiman dengan Tuhan, ketertundukan pada firman, kepekaan akan Roh Kudus, dan penyembahan yang hidup. Ini akan terus dalam khotbah-khotbah nanti sepanjang tahun 2026. Semua ini akan dikombin sedemikian rupa supaya kita belajar 3 hal. Yang ketiga, pertumbuhan keluar. Kalau tadi kita bicara pertumbuhan ke dalam, kita bicara tentang integritas, tentang kedewasaan emosional kita, tentang kesehatan spiritual kita, tentang motif kita, kemurnian motif kita. Kalau kita bicara pertumbuhan ke atas, yaitu keintiman dengan Tuhan, bagaimana bukan sekedar mengetahui tentang Tuhan, tapi mengenal Dia secara pribadi, ya, ketertundukan pada firman, membiarkan firman Tuhan mengoreksi, menegur, dan menuntun hidup kita. Dan kita belajar mendengar dan taat pada pimpinannya, yaitu kepekaan pada Roh Kudus dan penyembahan yang hidup. Jadi menjadikan seluruh hidup kita itu sebagai ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah pertumbuhan keluar, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah buah alami dari pertumbuhan ke dalam dan ke atas. Kita harus berbuah. Seperti pohon yang sehat, otomatis berbuah. Maka kalau kita sudah belajar pertumbuhan ke dalam, kalau kita mengalami pertumbuhan ke dalam dan pertumbuhan ke atas, maka pelayanan kita, komunitas kita, kesaksian kita, dampaknya ya akan dirasakan oleh orang lain. Amin. Kita akan belajar nanti pelayanan yang berdampak, kesaksian yang otentik, bagaimana keterlibatan sosial dan sebagainya. 3 hal yang akan kita lakukan di dalam tema di 2026 ini, ya. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, tahun 2026 bukan sekadar pergantian kalender, ya, amin. Ini adalah kairos, ya, kairos, momen, waktu yang ditetapkan Tuhan untuk pemulihan dan juga untuk pembaharuan. Amin, amin. Mari kita respon undangan ilahi ini dengan sikap hati seperti Daud dan Israel yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mencari orang-orang yang sempurna. Amin. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan mencari orang-orang yang mau diubah. Tuhan tidak mencari yang kuat, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang bersandar pada kekuatannya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, mari kita masuki tahun 2026 ini dengan kekuatan untuk masuk di dalam pertumbuhan yang progresif, pertumbuhan ke dalam, pertumbuhan ke atas, dan pertumbuhan keluar. Dan ini semua Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, ini semua bisa kita capai dengan syarat kita mau dipulihkan dengan rendah hati dan dibaharui hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, Tuhan Yesus Kristus, di awal tahun 2026 ini, kami datang dengan segala kelemahan dan keremukan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, buat umat-Mu Tuhan, jemaat Home CC dimanapun berada. Pulihkanlah kami dari dalam ya Tuhan. Perbaharui batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Tumbuhkan kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kami memiliki Tuhan keintiman dengan Engkau. Kami makin mengenal Engkau Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Pakailah kami untuk kemuliaan-Mu di dunia yang lapar akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, secara khusus aku berdoa buat jemaat Home CC dimanapun berada. Mereka yang mendengar Tuhan, firman Tuhan ini yang disampaikan. Aku berdoa kiranya tangan Tuhan yang kuat memelihara kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Membawa mereka dalam pemulihan, membawa mereka Tuhan dalam pembaharuan, supaya mereka bertumbuh. Mereka dapat bertumbuh Tuhan, baik bertumbuh secara ke dalam Tuhan,
dan bertumbuh secara ke atas, dan juga Tuhan bertumbuh keluar menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, kami mau melangkah di tahun 2026 ini dengan kekuatan yang dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home CC dimanapun berada, kita telah melewati tahun 2025. Amin. Bagi sebagian orang melewati tahun 2025 mungkin dengan baik-baik saja, tapi sebagian lainnya tahun 2025 dilewati dengan tidak mudah. Ada tahun-tahun penuh pergumulan, sengsara, duka cita, ketidakpastian. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, kalau sampai hari ini kita bisa mendengarkan pastor message ini, saya mau katakan artinya kita baik-baik saja. Amin. Kita sudah melewati tahun lalu dengan kemenangan demi kemenangan dan pertolongannya. Kita mengalami yang namanya bagaimana Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, saya sendiri menjalani tahun 2025 dengan berat. Dan pada akhirnya saya mengerti apa itu penyertaan Tuhan. Sesuai dengan tema tahun 2025, ketika saya dapatkan masuk tahun 2025, Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Dalam pikiran saya, wah Tuhan menyertai, puji Tuhan, haleluya. Tapi saat ini saya mengerti, ketika Tuhan sampaikan aku menyertai engkau, artinya di sana, di depan sana, saya melewati tahun 2025 dengan penuh perjuangan. Melewati dengan lembah air mata, mengatasi kehilangan, mengatasi dikhianati, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau sampai hari ini saya masih bisa sharing firman Tuhan dengan saudara, itu artinya saya mau katakan saya baik-baik saja. Amin. Dan karena itu penyertaan yang luar biasa. Jadi ketika dapat visi tahun 2025 tentang Tuhan menyertai, maka saya mengakhiri tahun 2025 dengan baik. Karena saya tahu, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai sehingga aku tetap berdiri sebagaimana aku ada hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bagi jemaat Home CC, perhatikan, tahun 2022 tema kita tahun pemulihan, tahun kepastian, tahun kemenangan. Masuk 2023, tahun dimana kita makin mencintai Tuhan. Masuk tahun 2024, tahun dimana pertolongan Tuhan nyata. Tahun 2025, tahun penyertaan Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Dan hari ini, tahun 2026, bagi jemaat Home CC adalah tahun dipulihkan dan diperbaharui untuk bertumbuh. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku menerjemahkan tahun dipulihkan dan diperbaharui untuk bertumbuh? Ada 3 hal yang akan kita terapkan di tahun 2026 ini. Yaitu, yang pertama, pemulihan ekonomi melalui hikmat Allah. Pemulihan ekonomi melalui hikmat ilahi. Tahun 2026 bukan sekedar tahun mencari berkat Bapak Ibu Saudaraku, tetapi tahun mengembangkan kapasitas untuk mengelola berkat. Katakan amin. Kita akan bicara di tahun 2026 ini. Kita pakai prinsip-prinsip ekonomi kerajaan. Ada integritas di atas keuntungan. Ada bekerja sebagai ibadah, murah hati dalam memberi. Itu pemulihan yang pertama yang akan kita terapkan dalam 2026 ini. Yang kedua, pemulihan hubungan. Lewat apa? Karakter Kristus. Hubungan yang dipulihkan adalah bukti nyata karya Kristus dalam hidup kita. Di mana ada kasih yang sabar, ada komunikasi yang membangun, dan rendah hati di dalam konflik. Dan yang ketiga, pemulihan 2026 adalah pemulihan kerohanian melalui disiplin rohani. Di mana
kerohanian yang sehat. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan. Kerohanian yang sehat tidak terjadi secara otomatis, tetapi lewat disiplin yang intensional. Ya, bagaimana prinsipnya firman yang mengubah, bukan sekedar membaca, tapi merenungkan dan mentaati. Doa yang menyegarkan, bukan sekedar doa minta-minta, tapi bagaimana percakapan intim dengan Bapa. Dan persekutuan yang memulihkan, bukan sekedar aktivitas, tapi saling menopang dalam perjalanan iman. Selamat tahun baru 2026. Selamat mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Dan ingat baik-baik, bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita semua dipulihkan, diperbaharui untuk bertumbuh. Kita masuk dalam dimensi penyertaan Tuhan, dan kita mengalami pemulihan ekonomi, pemulihan hubungan, dan pemulihan kerohanian. Selamat melangkah di tahun yang baru, tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati.